Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Yurdi dengan NIM D024 325. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat, program studi informatika Fakultas Teknik. Jadi kali ini saya akan mereview paper saya yang berjudul Analisis Jaringan Sosial, Struktur Komunitas dan Pola Interaksi Pengguna Instagram pada akun resmi Universitas Sulawesi Barat. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, yaitu siapa saja aktor ataupun pengguna Instagram yang memegang peran sentral berdasarkan nilai degree centrality, betweenness centrality, dan closeness centrality dalam jaringan interaksi pada akun Instagram resmi Universitas Sulawesi Barat. Yang kedua, bagaimana karakteristik pola interaksi dan aliran informasi yang terbentuk di antara pengguna pada unggahan akun Instagram resmi Universitas Sulawesi Barat. Yang ketiga yaitu bagaimana struktur komunitas atau subkelompok community struktur yang terbentuk dalam jaringan komunikasi digital tersebut berdasarkan hasil analisis modalitas. Jadi rumusan masalah ini akan terjawab pada bab 4. Untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan memetakan aktor-aktor kunci yang memiliki pengaruh signifikan dalam jaringan berdasarkan pengukuran degree, betweenness, dan closeness centrality. Yang kedua yaitu menganalisis pola interaksi dan arah aliran komunikasi yang terbentuk di antara para pengguna Instagram pada akun resmi Universitas Sulawesi Barat. Tujuan yang ketiga yaitu mendeteksi dan mendeskripsikan pembentukan struktur komunitas atau klaster berorientasi kelas yang muncul dari dinamika interaksi antar pengguna. Untuk manfaat penelitiannya yaitu yang pertama manfaat teoritis. Jadi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang analisis jaringan sosial atau SNI, khususnya terkait penerapannya pada media sosial Instagram di lingkungan perguruan tinggi. Nah, selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin mengkaji struktur komunitas digital, pola interaksi, serta pembentukan komunitas dalam jaringan sosial. Nah, yang kedua, manfaat praktis. Ada bagi Universitas Sulawesi Barat dan ada bagi Mas. Bagi peneliti selanjutnya, bagi mahasiswa. Nah, untuk bagi Universitas Sulawesi Barat, jadi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pengelola akun Instagram resmi Universitas dalam merancang strategi komunitas digital yang lebih efektif. Bagi Humas, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi akun-akun yang berpengaruh dan komunitas yang aktif sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyebaran informasi kampus secara lebih optimal. Nah, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi acuan metodologis dalam penggunaan sini untuk menganalisis interaksi pengguna pada berbagai platform media sosial lainnya. Nah, bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai penerapan teori graf, data mining, dan visualisasi data dalam menganalisis fenomena komunikasi digital di media sosial. Oke, kita lanjut ke bab 4, bab 3. Nah, jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis jaringan sosial atau SNI. Untuk subjek penelitiannya di sini adalah seluruh pengguna Instagram yang terlibat secara aktif dalam jaringan interaksi pada akun resmi Universitas Sulawesi Barat, yaitu @unsulbar.official. Yang dimaksud dengan keterlibatan aktif adalah pengguna yang melakukan aktivitas komunikasi publik, baik itu seperti memberikan komentar, membalas komentar pengguna lain, atau mention akun lain dalam kolom komentar. Nah, di sini teknik pengumpulan datanya dilakukan menggunakan metode automated data extraction dengan bantuan ekstensi browser yaitu Instacomments Exporter untuk mengambil data dari komentar pada postingan akun resmi Universitas Sulawesi Barat.
Lanjut saja ke bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama itu struktur jaringan. Ini adalah gambar hasil visualisasi jaringan interaksi pada Instagram Universitas Sulawesi Barat menggunakan algoritma Force Atlas 2. Jadi sumber ini ada dari hasil visualisasi menggunakan GP dengan versi 0.1.11.1. Ini adalah gambarnya, gambar visualisasi jaringannya. Kemudian ada tabel hasil perhitungan metrik jaringan. Jadi di sini ada username dan modularity, in degree, odd degree, degree, closeness centrality, dan between centrality. Oke, pada gambar 4.1 hasil visualisasi menggunakan algoritma Force Atlas 2. Struktur jaringan interaksi pada akun resmi Instagram Sulbar menunjukkan karakteristik sentralistik dengan kecenderungan pembentukan klaster komunitas yang berlapis. Nah, secara visual jaringan ini dikonstruksi oleh satu aktor utama yang berfungsi sebagai pusat informasi tunggal atau central hub, serta dikelilingi oleh aktor pengikut atau followers yang tersebar secara radial di sekelilingnya. Secara teknis, struktur topologi jaringan interaksi ini dapat dijabarkan ke dalam beberapa karakteristik utama. Yang pertama itu pola interaksi terpusat atau hub and spoke. Jadi struktur jaringan didominasi mutlak oleh akun Sulbar official yang memiliki ukuran node paling besar serta nilai indikri tertinggi yaitu sebanyak 39. Pola ini merepresentasikan peran otoritas informasi institusional yang kuat dalam menarik respon audiens. Nah, mayoritas garis hubungan atau edge berbentuk panel searah atau directed yang langsung ke arah pusat. Menandakan komunikasi berjalan secara sistematis di mana audiens cenderung bersifat reaktif responsif terhadap stimulus konten dari universitas. Nah, karakteristik yang kedua yaitu kerabatan dan intensitas lokal jaringan. Meskipun memiliki topologi yang berpusat pada satu hub, formasi spesial graf menunjukkan jaringan ini tidak sepenuhnya kaku. Ketebalan garis hubungan atau edge weight memperlihatkan adanya variasi intensitas keterkaitan antar pengguna pada area koordinat tertentu, khususnya pada klaster kelompok hijau modularity kelas 3. Terdapat konfigurasi jalinan yang lebih rapat akibat akumulasi dari aktivitas penyiaran pesan atau out degree yang dinamis antar beberapa aktor pendukung. Yang ketiga yaitu fragmentasi dan segmentasi kelompok atau modularity. Penyebaran komponen aktor dalam graf tersegresi ke dalam beberapa subkomunitas yang diwakili oleh perbedaan warna kelompok. Fenomena ini menegaskan bahwa karakteristik konstituen atau audiens Instagram Sulbar tidak bersifat homogen tunggal di luar hubungan vertikal dengan universitas. Terdapat kelompok-kelompok kecil, misalnya kelompok hijau, orange, dan biru, yang membangun mikrostruktur percakapan mandiri yang mencerminkan kedekatan organik atau kesamaan atensi isu tertentu. Nah, yang keempat, arah dan dinamika aliran informasi. Nah, sebagai model jaringan terarah atau directed graph, vektor arus interaksi dominan bergerak ke dalam atau inward flow menuju akun institusi. Kendati demikian, visualisasi algoritma Force Atlas 2 berhasil memisahkan dan mengelompokkan interaksi bertipe horizontal antar pengguna, peer-to-peer. Kehadiran relasi panah antar aktor non-hub ini membuktikan ekstensi komunitas sirkular yang interaktif di tingkat akar rumput mahasiswa atau ekosistem kampus tanpa harus selalu dimediasi oleh akun pusat, yaitu akun Sulbar.official. Nah, selanjutnya di sini analisis degree centrality. Jadi analisis degree centrality digunakan untuk
mengidentifikasi aktor yang paling aktif, populer, atau memiliki pengaruh paling besar dalam lalu lintas penyebaran informasi di jaringan Instagram, usul-bar. Dalam model jaringan terarah atau directed graph, metrik ini dipisahkan secara spesifik ke dalam dua indikator utama, yaitu in degree dan out degree, untuk melihat polarisasi peran antar aktor. Yang pertama, in degree, popularitas dan otoritas informasi. Nah, berdasarkan kalkulasi metrik, akun sulbar.official memiliki nilai in degree tertinggi di dalam seluruh jaringan, yaitu sebesar 39. Nah, secara visual dominasi ini ditunjukkan oleh ukuran node yang paling masif dan konsentrasi panah masuk atau inward edge yang sangat padat dari berbagai klaster komunitas, baik dari kelompok ungu, hijau, orange, maupun biru. Nah, angka ini mengonfirmasi secara empiris bahwa akun resmi universitas berfungsi sebagai central authority atau pusat rujukan utama di mana audiens memberikan respon balik secara reaktif melalui komentar atau bentuk interaksi langsung lainnya terhadap konten yang diunggah. Nah, yang kedua, out degree atau keaktifan distribusi interaksi. Nah, aktor dengan nilai out degree yang signifikan merepresentasikan pengguna yang paling aktif dalam menginisiasi atau menyebarkan interaksi di dalam jaringan. Nah, tingkat keaktifan tertinggi didominasi oleh akun Sucia pada kelompok hijau, modularity kelas 3 dengan nilai out degree sebesar 4. Sementara pada kelompok orange, modularity kelas 1, itu aktivitas penyebaran interaksi digerakkan secara kolektif oleh akun mh.arif20 dengan out degree sebanyak 2 dan IRBD dengan out degree sebanyak 2. Nah, arah panah yang keluar atau outward edge dari node-node mahasiswa ini mencerminkan perilaku komunikasi mereka yang ekspresif dan intens, baik dalam merespons stimulus konten universitas maupun dalam membangun percakapan komunal di kelompoknya masing-masing. Yang ketiga yaitu bobot interaksi atau WAG. Nah, visualisasi spasial melalui algoritma Force Atlas 2 memperlihatkan adanya variasi ketebalan garis atau edge WAG pada beberapa koridor komunikasi. Nah, garis tebal yang menghubungkan unsur bar.official dengan beberapa komponen aktor di kelompok hijau atau modularity kelas 3 mengindikasikan bahwa interaksi yang terjalin bersifat sirkular dan berulang atau multitafsir atau diskursus. Bukan sekedar interaksi tunggal atau single engagement. Nah, intensitas komentar yang tinggi pada titik ini secara langsung memperkuat akumulasi nilai total degree bagi aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Nah, secara keseluruhan, distribusi degree centrality pada jaringan ini menunjukkan ketimpangan yang tinggi, with distribution. Ketidakmerataan nilai ini mempertegas bahwa struktur komunitas digital di Instagram, Sulbar, memiliki ketergantungan yang sangat pekat terhadap ekstensi akun pusat sebagai poros utama penggerak dinamika interaksi sosial bagi komunitas mahasiswa. Oke, lanjut ke analisis between centrality. Analisis between centrality digunakan untuk mengidentifikasi aktor yang memiliki peran strategis sebagai perantara atau jembatan yang menjembatani kelompok-kelompok terpisah di dalam jaringan. Dalam konteks penelitian ini, nilai between merepresentasikan kapasitas kendali seorang pengguna dalam kontrol, meneruskan atau menahan aliran informasi antar subkomunitas mahasiswa di Instagram dan Sulbar. Nah, berdasarkan kalkulasi metrik pada tabel 4.1, struktur perantara jaringan ini menunjukkan pola spasial yang sangat spesifik dan terlokalisasi. Yang pertama itu aktor jembatan sejati pada klaster hijau atau modularity kelas 3. Berbeda dengan struktur visual yang menunjukkan akumulasi degree peran perantara sejati di dalam jaringan ini secara eksklusif dipegang oleh akun Inna YZ dan Zahiraila.
dengan perolehan nilai betweenness centrality tertinggi di seluruh graf, yaitu sebesar 0,5. Nah, kedua aktor mahasiswa ini bertindak sebagai titik potong jalan terpendek atau shortest path yang menghubungkan lalu lintas komunikasi antar anggota klaster hijau seperti Suchiang Gracia dan Insulbar News. Nah, keberadaan nilai 0,5 pada Inayes dan Zahir mengonfirmasi bahwa mereka adalah jembatan komunikasi organik yang krusial. Tanpa kehadiran mereka, subkomunitas hijau akan terisolasi dari integrasi struktur jaringan makro. Sobat. Pola berikutnya itu keterbatasan aliran informasi pada cluster orange, modularity kelas 1. Pada kelompok orange, aktor Abdal Paralo menunjukkan karakteristik jaringan yang terlokalisasi dengan nilai between centrality sebesar 0,0. Walaupun akun ini terlibat dalam sirkulasi pesan interaksi bersama MH.Arif20 dan MHMD IRBD terbukti dari nilai degree sebanyak 3. Pola hubungan yang terbentuk dalam klaster ini bersifat sirkular tertutup. Ketiadaan rute rujukan strategis yang melintasi klaster lain membuat aliran informasi dari kelompok orange cenderung mendadak di ruang lingkup internal mereka sendiri, sehingga tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penyebaran pesan di jaringan utama. Pola yang ketiga itu struktur linear dan titik mati pada klaster biru, modularity kelas 2. Nah, karakteristik hubungan linear yang ekstrim terlihat pada klaster biru yang dihuni oleh Fatimah Tenri 63 dan Indah 1227. Di titik ini Fatimah menjadi satu-satunya gerbang masuk bagi akun Indah 1227 yang berada di lapisan terluar jaringan. Namun karena Indah 1227 bertindak sebagai titik mati atau dead end node dengan odd degree sebanyak 0, maka tidak ada informasi yang mengalir melewatinya. Kondisi struktur bertipe pendan atau bergantung ini menyebabkan nilai between centrality Fatimah dan Rinan 3 bernilai 0,0. Menegaskan bahwa jalur ini hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi satu arah yang pasif. Secara keseluruhan, analisis between centrality mengungkap bahwa struktur interaksi di dalam akun Instagram Sulbar memiliki kerentanan konektivitas atau network vulnerability. Distribusi nilai perantara yang didominasi angka 0 menyingkap fakta bahwa mayoritas aktor langsung terhubung secara vertikal ke pusat tanpa membutuhkan perantara. Nah, hanya kelompok hijau melalui kontribusi Inayas dan Zahiraila yang berhasil membangun fungsi penjelajah informasi yang mampu menjaga kohesi horizontal antar mahasiswa di media sosial universitas. Selanjutnya, analisis closeness centrality. Analisis closeness centrality digunakan untuk mengukur tingkat kedekatan atau kemudahan aksesibilitas suatu node terhadap seluruh node lainnya dalam jaringan berdasarkan akumulasi jarak rata-rata jalur terpendek atau shortest path. Nah, dalam konteks interaksi sosial digital, nilai closeness yang tinggi merefleksikan kecepatan, kemandirian, dan efisiensi seorang aktor dalam menerima, merespon, atau menyebar arus informasi di dalam ekosistem Instagram Sumber. Mengingat pemodelan yang digunakan adalah graf terarah atau directed graph. Interpretasi metrik kedekatan ini menunjukkan bahwa karakteristik penyebaran informasi yang spesifik yang pertama itu paradoks kedekatan dan pusat penerima efisiensi atau closeness. Pada tabel 4.1 akun unsulbar.official mencatatkan nilai numerik atau numeric closeness centrality sebanyak 0,0 secara komputasi terarah. Teori graf terarah, nilai 0 ini muncul disebabkan oleh karakteristik operasional akun pusat yang memiliki odd degree sebanyak 0 tidak melakukan inisiasi interaksi keluar.
Namun secara topologi makro, akun ini berada tepat di epicentrum jaringan di mana mayoritas node dari seluruh klaster komunitas bermuara langsung kepadanya. Nah, kondisi ini menempatkan institusi sebagai ultimate sink atau muara informasi tunggal yang memiliki tingkat efisiensi penyerapan aspirasi paling tinggi, di mana pesan dari mahasiswa dapat langsung sampai dalam satu langkah tanpa memerlukan perantara. Yang kedua, akses informasi instan pada klaster mayoritas umum. Efisiensi transmisi informasi yang ideal terlihat secara nyata pada barisan aktor di klaster umum, modularity kelas 0, seperti Bahasa Mukhtar, Wahyuni 0, dan Muslimah 714, yang seluruhnya mengantongi nilai closeness centrality sempurna yaitu 1,0. Tingginya indeks kedekatan ini didorong oleh posisi struktural mereka yang berada di lingkaran dalam jaringan inner circle. Dengan hanya memerlukan satu langkah interaksi secara searah langsung ke akun utama, aktor-aktor ini diklasifikasikan sebagai kelompok pengguna dengan tingkat latensi komunikasi terendah atau akses informasi tercepat di dalam jaringan. Yang ketiga, keterbatasan jangkauan pada previer, posisi previer titik mati. Nah, sebaliknya, hambatan kedekatan atau low closeness dialami oleh aktor yang menempati area pinggiran jaringan dengan struktur interaksi yang terisolasi atau searah seperti Indah 1227. Closeness centrality-nya sebanyak 0,0. Dan di dalam graf akun Indah 1227 berada pada posisi bergantung di mana ia menerima interaksi dari Fatimah Tenri 63 dengan closeness 1,0, tetapi tidak mendistribusikannya kembali keluar atau out degree sebanyak 0. Karakteristik jalur buntu memotong akses jangkauan mandiri aktor tersebut sehingga memicu keterlambatan atau ketidakaktifan dalam menerima sirkulasi penyebaran informasi makro jika dibandingkan dengan aktor yang terkoneksi langsung ke pusat. Yang keempat yaitu kekompakan dan kecepatan komunikasi internal klaster hijau. Pada kelompok hijau atau modularity kelas 3, dinamika sirkulasi informasi memperlihatkan tingkat kemandirian kelompok yang sangat kuat. Aktor dengan username Inna Yazid dan Zahira Raindra mencatatkan nilai kedekatan maksimal sebesar 1,0, disusul oleh Suciang RSCH sebesar 0,8333. Nah, meskipun letak geografis klaster mereka pada visualisasi GP cenderung menjauh dari kelompok umum, tingginya nilai kedekatan internal ini membuktikan bahwa informasi dalam klaster hijau mampu berotasi dan menyebar secara kilat di antara mereka sebelum akhirnya dialirkan menuju ke akun utama universitas. Berikutnya, analisis kelompok atau modularity class. Jadi seluruh elemen node dalam jaringan ini terpolarisasi ke dalam 4 klaster utama yang secara visual direpresentasikan melalui perbedaan warna. Yang pertama yaitu klaster utama atau otoritas vertikal warna ungu modularity class 0. Kelompok ini merupakan subkomunitas terbesar di dalam jaringan, mencakup 33 aktor dengan 76,74% dari keseluruhan populasi graf yang berpusat dan melekat langsung pada poros akun universitas.official. Nah, anggota di dalam klaster ini termasuk diantaranya Bahasa Mukhtar, Wahyuni 0, dan Muslimah 714 memiliki karakteristik interaksi yang murni, bersifat vertikal langsung tanpa melibatkan jalur perantara horizontal. Nah, kelompok ini merepresentasikan kelompok audiens umum, Thomas Flowers, atau sivitas akademika pasif yang hanya tergerak untuk merespon setiap stimulus informasi resmi institusional secara individual demi pemenuhan kebutuhan informasi pribadi mereka. Yang kedua yaitu klaster interaksi mandiri komunal warna hijau di kelas 3.
Klaster hijau membentuk satu ekosistem subkomunitas yang paling dinamis dan terorganisir secara internal dengan kekuatan 5 aktor. Dengan 11,63% di dalam komunitas lokal ini, akun Sucia GRSH bertindak sebagai opinion leader lokal yang memainkan akun-akun mahasiswa lain seperti Z, Zahira Raila, Unsul News, dan Suci Nugrahas. Nah, formasi ini mengindikasikan adanya fenomena lokal density berupa lingkar pertemanan organik mahasiswa. Pola relasi di klaster hijau membuktikan bahwa sebuah isu atau informasi akademik dari akun utama universitas seringkali mengalami proses diskursus, filterisasi, atau pembahasan mendalam terlebih dahulu di tingkat kelompok kecil sebelum akhirnya direspon secara kolektif menuju utama. Yang ketiga yaitu cluster jaringan orange, terlokalisasi warna orange, modularity kelas 1. Komunitas orange dihuni oleh 3 aktor, 6,98%, yang digerakkan oleh relasi seriadik antara Abdel Falalo, MH Arif Guru, dan Ahmad RBD. Nah, karakteristik kelompok ini memperlihatkan derajat keterikatan yang rendah terhadap arus utama informasi jaringan makro. Meskipun di antara ketiga aktor tersebut terdapat aktivitas bertukar pesan yang intens secara internal, gerak sirkulasi informasi mereka cenderung terkunci dan mengalami stagnasi akibat keterbatasan komunikasi yang mengarah keluar menuju akun besar. Yang terakhir yaitu cluster berantai Brevier warna biru, modularity kelas 2. Nah, kelompok biru merupakan fragmen subkomunitas terkecil di dalam struktur jaringan yang merangkum 2 aktor dengan 4,65%, yaitu Fatimah Tendri 63 dan Indah 1227. Nah, hubungan spasial yang terbentuk di antara keduanya menampilkan pola interaksi bercorak linear. Kelompok ini menjadi representasi nyata dari sirkulasi penyebaran informasi tradisional bertipe word of mouth yang bertransformasi ke ranah digital, di mana sebuah pesan mengalir secara serial dari satu individu ke individu spesifik berikutnya dilapisi terluar jaringan tanpa adanya percakapan berkelompok yang luas. Jadi melalui pemetaan struktural di atas, analisis modularity class berhasil membuktikan secara empiris bahwa konstituen atau audiens pengikut Instagram Subar tidak bersifat homogen tunggal. Konfigurasi jaringan ini terbelah secara fungsional ke dalam kelompok yang memiliki ketergantungan mutlak pada pusat informasi klaster umum. Kelompok mandiri yang memiliki struktur pengaruh internal tersendiri, klaster hijau, serta kelompok kecil yang masih terlibat di batas pinggiran arus komunikasi digital universitas, klaster biru dan orange. Selanjutnya poin pembahasan. Nah, struktural jaringan ini dapat dijabarkan dengan poin pembahasan berikut. Yang pertama yaitu dominasi poros pusat dan karakteristik partisipasi audiens. Nah, tingginya akumulasi garis hubungan interaksi atau edge yang bermuara secara mutlak pada akun Subar.official dengan degree sebanyak 39 membuktikan secara empiris bahwa aktivitas akademika khususnya mahasiswa Universitas Sulawesi Barat menempatkan platform di Instagram institusi sebagai kanal rujukan utama atau ultimate source of truth dalam memburu informasi resmi kampus. Nah, kendati demikian, karakteristik hubungan yang dominan bersifat satu arah atau directed inward dari audiens ke akun pusat mengidentifikasikan pola komunikasi yang masih pasif, masih bersifat instruksional dan top down. Nah, audiens cenderung menempatkan diri sebagai penerima stimulus konten seperti pengumuman akademik atau pendaftaran kegiatan.
dan memberikan respon balik secara individual tanpa terjadi interaksi timbal balik atau feedback loop yang intens dari akun pusat atau universitas akun resmi universitas kepada mahasiswa. Yang kedua yaitu efek jembatan dan peran opinion leader mahasiswa. Nah, temuan paling menarik dari riset ini muncul pada analisis subkomunitas mandiri, khususnya pada klaster hijau atau modularity kelas 3. Nah, eksistensi akun Sucia GRSH yang memiliki daya sebar tinggi dan out degree sebanyak 4 berkolaborasi secara taktis dengan Dina YZ dan Zakiraila yang menguasai nilai Bitcoin tertinggi sebanyak 0,5. Nah, dalam perspektif informatika dan sains jaringan, kombinasi ini menciptakan fungsi opinion leader yang sangat vital. Suci yang MSH bertindak sebagai pemantik diskusi kelompok, sedangkan Dina YZ dan Zahir Aiza berperan sebagai gerbang jembatan. Nah, struktur ini sukses memperluas jangkauan atau reach expansion konten universitas hingga ke lapisan mahasiswa lapis kedua yang mungkin tidak memantau akun pusat secara reguler melalui mekanisme interaksi kelompok kecil dan penyebaran informasi horizontal. Selanjutnya, segmentasi jaringan atau fragmentasi dan hambatan arus informasi. Meskipun struktur makro jaringan memperlihatkan konektivitas yang baik, kehadiran cluster orange modularity kelas 1 dan cluster biru modularity kelas 2 menyingkap adanya fenomena fragmentasi sosial digital. Pola hubungan terjadi pada kelompok orange, yaitu Abdal Falalo, MH Arif 20 dan Ahmad MHMD RBD, serta hubungan linear pada kelompok biru, yaitu Fatima Tendri 63 dan Indah 1227. Ini merepresentasikan adanya kelompok konstituen yang berada di area pinggiran jaringan. Dikarenakan sirkulasi interaksi mereka cenderung tertutup atau berakhir di titik mati, arus informasi global dari universitas seringkali mengalami keterlambatan penyerapan di segmen ini. Temuan ini menjadi catatan evaluasi krusial bagi tata kelola humas digital di Unsur baru untuk merancang pendekatan konten yang lebih inklusif agar mampu merangkul dan integrasikan kluster-kluster kecil tersebut ke dalam arus utama interaksi. Nah, yang keempat, yaitu efisiensi transmisi dan fenomena small world network. Secara makro, tingginya perolehan nilai closeness centrality yang mendekati angka sempurna yaitu 1,0 pada mayoritas faktor lingkaran dalam inner circle mengonfirmasi bahwa jarak sosial digital di lingkungan selubar tergolong sangat pendek dan rapat. Jaringan ini merefleksikan karakteristik fenomena dunia kecil. Pola topologi seperti ini sangat menguntungkan dari sisi manajemen informasi, sebab sebuah pengumuman krusial atau kebijakan darurat dari universitas memiliki kapabilitas transmisi yang sangat efisien, mampu menyebar luas dan menjangkau mayoritas komponen mahasiswa hanya dalam koridor 1 hingga 2 langkah interaksi langsung. Next, bab 5, yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan seluruh rangkaian hasil penelitian, pengolahan data metrik graf, serta analisis jaringan sosial SNI yang telah dilakukan pada akun Instagram resmi Unsumbar, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu karakteristik otoritas sentral dan penggerak interaksi lokal. Akun Unsumbar.official memegang peran sentral mutlak sebagai central authority tunggal di dalam jaringan dengan perolehan nilai indikri tertinggi sebanyak 39. Nah, ini mengonfirmasi posisinya sebagai poros muara rujukan utama bagi penyebaran informasi akademik dan kemahasiswaan. Sementara di tingkat siswa, pengaruh komunikasi tidak bertumbuh pada satu orang tunggal, melainkan digerakkan secara kolaboratif di kelompok hijau melalui keaktifan penyebaran
pesan oleh akun Sucia NGRSA dengan out degree-nya sebanyak 4 yang dijembatani secara teknis oleh akun Inna YZ dan Zafira Raila selaku pemegang nilai between centrality tertinggi sebanyak 0,5. Kesimpulan kedua yaitu topologi aliran informasi terpusat atau hub and spoke. Pola komunikasi digital yang terbangun dalam ekosistem Instagram Sobat secara dominan bercorak terpusat. Berdasarkan pemodelan graf terarah, arus sirkulasi informasi bergerak secara asimetris atau satu arah, di mana konstituen mahasiswa cenderung memosisikan diri sebagai penerima informasi yang reaktif terhadap konten institusi. Dan jalur interaksi horizontal antar sesama mahasiswa atau peer-to-peer telah terbentuk, namun skalanya masih sangat terbatas dan terlokalisasi di klaster tertentu. Yang ketiga, heterogenitas dan fragmentasi komunitas audiens. Struktur konstituen pengikut Instagram Sulbar terbukti tidak bersifat homogen, melainkan terfragmentasi secara digital ke dalam 4 klaster komunitas. Jaringan ini didominasi oleh klaster ungu dengan 76,74% yang merepresentasikan audiens umum dengan akses respon langsung ke pusat. Di sisi lain, terdapat klaster hijau 11,63% sebagai kelompok diskusi mandiri yang terorganisir dengan kepemimpinan opini internal, serta klaster orange dengan 6,98% dan klaster biru dengan 4,65% yang terjebak di area lingkaran luar jaringan dan cenderung terisolasi dari dinamika arus utama di kampus. Untuk sarannya sendiri, berdasarkan hasil analisis pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran strategis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif bagi beberapa pihak, berbagai pihak. Yang pertama yaitu bagi Humas Universitas Sulawesi Barat, pengelola media sosialnya. Yang pertama, optimalisasi aktor jembatan komunitas atau opinion leaders. Pihak pengelola humas universitas disarankan tidak hanya berfokus pada penyiaran konten secara massal, melainkan mulai merangkul dan berkolaborasi dengan aktor-aktor mahasiswa yang memiliki nilai between centrality tertinggi seperti akun Inna YZ dan Zahira pada kelompok hijau sebagai mitra strategis, brand ambassador atau penyambung lidah informal. Nah, langkah ini penting agar diseminasi pengumuman krusial kampus dapat tembus dan menjalar ke dalam subkomunitas mahasiswa yang dalam secara organik. Selanjutnya transformasi ke arah interaksi dua arah. Mengingat lalu lintas data saat ini masih didominasi oleh aliran masuk atau industri, disarankan agar tim admin akun resmi universitas meningkatkan intensitas umpan balik keluar atau out degree. Tindakan responsif berupa membalas komentar, menyematkan diskusi interaktif, atau memberikan apresiasi digital akan secara langsung menaikkan indeks kedekatan atau closeness centrality antara institusi dengan mahasiswa sekaligus mengikis kesan birokrasi komunitas yang kaku. Selanjutnya, integrasi klaster terisolasi melalui varian konten untuk meminimalisir kesenjangan informasi pada kelompok referral, klaster orange dan biru. Pihak pengelola disarankan untuk memproduksi diversifikasi format konten, misalnya visualisasi berbasis video pendek, infografis, serta pemanfaatan sistem tagar hashtag atau penandaan lokasi yang lebih spesifik dan dekat dengan keseharian berbagai program studi di Sulbar. Nah, untuk bagi peneliti selanjutnya, yaitu perluasan temporal data. Mungkin itu saja pemaparan dari
saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.